Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6901 sampai bab 6905. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6901. Yang mulia, pelan-pelan yang mulia. Melihat Helena memakan ramuan itu, seluruh tubuh Howard menjadi gugup dan tanpa sadar berseru. Setelah Helena mengubah ramuan itu menjadi aliran kehangatan di mulutnya dan mengalir ke perutnya, dia merasakan kekuatan obat yang menyegarkan sambil berpura-pura bingung dan bertanya kepada Howard, "Ada apa Tuan Rothhill? Membuat keributan seperti itu?" Howard melihat bahwa Helena telah memakan ramuan itu, dan berkata dengan kesakitan, "Yang mulia, Anda, bagaimana Anda memakan setengah dari ramuan itu?" Helena bertanya dengan bingung, "Apa yang terjadi? Yang dibeli Tuan Rothhill hanya separuhnya, apa salahnya saya memakan sendiri separuh sisanya? Apa ada salahnya aku memakan ramuanku sendiri?" Howard menyadari bahwa dia telah tersinggung dan dengan cepat menjelaskan, "Yang mulia, saya tidak bermaksud demikian. Saya hanya berpikir bahwa Anda masih sangat muda, sangat sehat, sangat kuat, memakan ramuan semacam ini. Benar-benar beberapa. Ada yang sia-sia." Setelah mengatakan itu, Howard juga merasa bahwa kata sampah sepertinya kurang tepat, dan buru-buru mengubah kata-katanya lagi, "Yang mulia, saya tidak bermaksud demikian. Saya hanya ingin membeli setengahnya lagi, obat mujarab itu. Dan saya bersedia menghabiskan $50 miliar atau lebih yang sama. Tapi Anda baru saja memakan ramuan $50 miliar itu dengan santai." Di dalam hatiku memang ada penyesalan. Helena tersenyum dan mengangguk, berkata, "Aku bahkan tidak memikirkan hal ini ketika aku memakannya, lagi pula kamu membeli setengahnya, dan sisanya aku terlalu malas untuk menyimpannya kembali, jadi aku memakannya saja." Setelah mengatakan itu, Helena melihat ke arah Howard yang wajahnya pingsan, dan menambahkan, "Lagi pula, Tuan Rothhill jangan lupa, apa yang saya janjikan kepada Anda adalah hak untuk membeli setengah dari ramuan penyebar darah dan obat mujarab penyelamat jantung. Bahkan jika Anda membayar $50 miliar lagi setengah dari ramuan ini, saya tidak akan menjualnya kepada Anda." Mengapa Howard yang berusia beberapa tahun, seperti anak berusia 7 atau 8 tahun yang dirugikan, tanpa sadar dia berkata, "Yang mulia, Anda harus mengatakan bahwa ramuan ini bukan milik Anda. Anda membantu orang lain untuk menjual kepada saya setengahnya, separuh sisanya masih ingin mengambil kembali kepada pemiliknya. Maka Anda tidak bersedia menjualnya kepada saya juga bisa mengerti, tetapi Anda lebih suka memakannya sendiri, tetapi juga tidak bersedia mengambilnya seharga $50 miliar atau bahkan lebih banyak dolar. Apakah $50 miliar di matamu jadi tidak layak untuk disebutkan?" Helena tertawa, ketika hidup seseorang memiliki tujuan yang lebih tinggi, uang sebenarnya hanyalah angka. Kehidupan masa depan saya bahkan mungkin tidak dapat menyelesaikan pengeluaran $500 juta AS. Apalagi $50 miliar, ketika $500 juta AS tidak bisa diselesaikan, apa pentingnya $50 miliar? Howard sedikit tertegun untuk beberapa saat, dia tidak mengerti mengapa Helena bahkan tidak menaruh $50 miliar di matanya. Mungkinkah benar beberapa orang tidak menyukai uang? Bahkan untuk dirinya sendiri, dalam kepemilikan kekayaan yang tak ada habisnya, tetapi juga belum puas tetapi juga berharap bahwa kehidupan dapat menciptakan puncak yang lebih tinggi. Helena sebagai Ratu Nordik, apakah benar-benar $50 miliar untuk dilihat begitu ringan? Howard saat ini mau tidak mau bertanya kepada Helena, "Yang mulia, saya tidak tahu apakah Anda masih memiliki pil di tangan Anda? Jika ada, bisakah Anda menjual lebih banyak kepada saya?" Helena menganggukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, "Saya pasti masih memiliki pil, tapi saya tidak bisa menjualnya kepada Anda untuk sementara waktu, itu tergantung pada kinerja Anda." Howard buru-buru berkata, "Anda dapat yakin Yang mulia,
Selama masih ada pil yang bisa dijual kepada saya bersedia naik Gunung Pedang dan menuruni lautan api untuk Anda." Helena tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu untuk melihat penampilanmu. Jika kamu melakukannya dengan baik, belum lagi setengah ramuan, meskipun itu 1 atau bahkan 2, tidak masalah." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6902. Howard tidak tahu bahwa Helena sedang melukis kue untuk dirinya sendiri. Ketika dia mendengar ini, seolah-olah dia mendapat jaminan yang sangat penting. Dia langsung sangat gembira. Yang paling dia takuti adalah jumlah ramuan ini terbatas. Jika dia menunggu sampai dia membutuhkan ramuan untuk memperbarui hidupnya lagi dan mengetahui bahwa dia tidak dapat membelinya sama sekali, maka tidak ada cara untuk kembali ke masa tuanya. Jika Helena bisa menjual 1 atau 2 lagi untuk dirinya sendiri, seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya untuk hidup sampai usia sekitar 100 tahun. Pada saat yang sama di tempat lain, putra Howard, Steve, berdiri di depan Ye Chen dengan wajah penuh keterkejutan. Beberapa menit yang lalu, Ye Chen memberitahunya tentang permintaannya agar dia turun tangan dan membeli perusahaan satelit penginderaan jauh swasta terbesar di Amerika Serikat. Meskipun Steve tidak tahu mengapa Ye Chen ingin membeli perusahaan semacam ini untuk dirinya sendiri, dia mungkin bisa menebak bahwa perusahaan itu seharusnya digunakan oleh Ye Chen sendiri. Jadi dia bertanya kepadanya, "Tuan Ye, apakah perusahaan itu langsung diserahkan kepada Anda setelah membelinya?" Ye Chen melambaikan tangannya. "Setelah Anda mendapatkan kendali, lalu keluarkan pemegang saham lainnya dari Dewan Direksi sebanyak mungkin. Setelah semua orang mengundurkan diri, Anda menunjuk seorang profesional untuk bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dari perusahaan ini, khususnya profesional mana yang bertanggung jawab. Saya mempunyai keputusan akhir. Saya akan menyiapkan informasinya kepada Anda saat itu, dan Anda akan mengumumkan bahwa dia adalah CEO berikutnya sesuai dengan informasi yang telah saya siapkan, dan masalah ini akan selesai. Masalah ini akan dianggap sukses besar." Meskipun Ye Chen ingin memasukkan perusahaan satelit penginderaan jauh ke dalam tasnya, tetapi jika Anda benar-benar membiarkan diri Anda membeli perusahaan semacam ini, saya khawatir putaran peninjauan FBI dan keamanan dalam negeri pada gilirannya akan membuat perusahaan ini langsung kehilangan segala keuntungan. Jadi Ye Chen ingin Steve memegang perusahaan ini sebagai sarung tangan putih. Operasi harian perusahaan adalah terus memperbarui galeri peta satelit global. Tidak peduli siapa yang mengakuisisi perusahaan ini, mereka akan bisa mendapatkan kejelasan tertinggi dan ketepatan waktu tercepat jumlah peta satelit global di bidang sipil, yang cukup untuk terus menyediakan peta satelit terkini kepada AI, sehingga membantu AI untuk lebih meningkatkan basis datanya sendiri. Selain itu, perusahaan tersebut ditunjuk oleh orang yang ditunjuk Ye Chen untuk bertindak sebagai tangan. Arti penting bagi Ye Chen adalah bahwa di masa depan, kemanapun Ye Chen ingin mengarahkan satelit untuk melihatnya, selama dia memberitahu orang ini akan dapat memberikan perintah agar status satelit disesuaikan sesuai kebutuhan, dan melaksanakan pemantauan ketat terhadap lokasi yang ditentukan. Steve segera mengangguk setelah mendengar permintaan Ye Chen dan dengan hormat berkata, "Tidak masalah Tuan Ye, hal semacam ini dapat dilakukan dengan beberapa miliar dolar, yakinlah bahwa Anda dapat menyerahkannya kepada saya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk akuisisi? Saya akan membayarnya sendiri, Anda hanya perlu menggunakan pengaruh Anda untuk membantu saya menyelesaikan semua kendala kebijakan." Steve sibuk berkata, "Tuan Ye, Anda terlalu sopan, tapi ini hanya beberapa miliar dolar. Serahkan masalah ini kepada saya untuk diselesaikan, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Ye Chen berkata dengan wajah acuh tak acuh, "Karena ini adalah perusahaan yang ingin saya akuisisi, uang tentu saja harus datang dari saya juga. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, yang harus Anda lakukan hanyalah memastikan bahwa pemerintah AS dan Departemen Keamanan Nasional tidak ikut campur dalam masalah ini." "Jangan khawatir, Tuan Ye.
Steve berkata, dengan saya turun tangan, pemerintah AS dan Departemen Keamanan Nasional pasti tidak akan mencari masalah, selama harga dinegosiasikan dengan tim saat ini, pasti tidak akan ada masalah lainnya. Ye Chen mengangguk sedikit, memandang Steve dan berkata dengan sangat serius, "Steve, masalah ini sangat penting bagi saya, bantu saya mendapatkan perusahaan ini, jika saatnya tiba saya akan memberi Anda resepsi di Aurous Hill." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6903. Ketika Steve kembali ke ballroom, ayahnya Howard belum kembali. Baru setelah dia duduk, Howard berjalan kembali dengan ramuan di sakunya dan perasaan campur aduk antara suka dan duka. Steve menatap wajah ayahnya tanpa henti, ingin melihat apakah dia menjadi lebih muda setelah bertemu Helena secara pribadi. Jika demikian itu akan membuktikan bahwa dia pasti mendapatkan ramuan Ye Chen dari Helena. Namun anehnya, ayahnya tampak tidak berbeda dengan 10 menit yang lalu. Mau tak mau dia bertanya-tanya dalam hatinya, ayah begitu terikat dengan Eropa Utara kali ini, mungkinkah dia masih tidak bisa menukar Ye Chen dengan 1,5 pil? Memikirkan hal ini, mau tak mau dia merasa sedikit gembira di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Ye Chen tidak memberikan obat mujarab kepada ayahnya, tetapi secara khusus bertemu dengan dirinya sendiri secara pribadi, berpikir bahwa ini adalah persiapan masa depan untuk meningkatkan memanfaatkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa setengah dari ramuan itu disimpan dengan sangat hati-hati di dekat ayahnya. Howard meskipun hatinya sudah lama tidak sabar untuk meminum ramuan, tetapi untuk menjaga suasana hati anak tertua yang baik, dia memutuskan untuk membawa obat kembali ke Amerika Serikat, maka Steve pergi ke Cina, dan kemudian mencari tempat yang cocok dan kesempatan untuk meminum obat tersebut. Saat ini, Helena belum kembali ke ruang perjamuan. Howard duduk, lalu berbisik kepada Steve, "Ayo kembali besok pagi, masih banyak hal yang menunggu untuk kita selesaikan di rumah bukan?" Dia ingin kembali secepatnya untuk mempersiapkan persiapan Steve secepat mungkin berangkat ke Cina. Steve mengangguk dan berkata, "Semuanya akan diatur oleh ayah." Mengatakan itu, Steve teringat penjelasan Ye Chen dan membuka mulutnya, "Ngomong-ngomong ayah, setelah kembali ke New York, saya harus melakukan perjalanan ke Houston, saya ingin pergi dan mengakuisisi perusahaan satelit penginderaan jauh, saya masih berharap itu kamu bisa menyetujuinya." Steve jelas dalam hatinya, perusahaan satelit penginderaan jauh yang diinginkan Ye Chen, meskipun nilainya hanya 3 hingga 4 miliar dolar AS, tetapi dia belum menjadi kepala keluarga. Perilaku akuisisi seperti ini, tanpa adanya izin keluarga, sama sekali tidak mungkin untuk beroperasi tanpa izin. Jika tidak, akan mudah bagi ayahnya untuk berpikir bahwa dia tidak memandangnya sebagai kepala keluarga. Ini tidak sama dengan investasinya sendiri di Cina. Kali ini dia pergi ke Cina. Ayahnya berjanji akan membiarkan dirinya mengelola dana investasi 50 miliar tersebut, karena ayahnya telah memberikan dirinya hak untuk memutuskan, dia dapat mengambil 50 miliar itu untuk berinvestasi di Cina sesukanya. Tapi jika dia menghabiskan investasi 50 miliar ini di tempat lain, pasti akan membuat ayahnya tidak puas juga. Oleh karena itu, ia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ayahnya sebelum ia dapat langsung mengakuisisi perusahaan tersebut. Howard sedikit terkejut untuk beberapa saat, dia bertanya kepada Steve dengan bingung, "Mengapa Anda tiba-tiba ingin mengakuisisi perusahaan satelit penginderaan jauh? Perusahaan seperti ini, seharusnya tidak terlalu membantu bisnis kita saat ini, bukan?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6904. Steve menjelaskan dengan serius, "Ayah, saya pikir di masa depan, bidang satelit harus menjadi pasar yang besar. Kita sekarang agak terlambat dalam permainan ini, ketinggalan bisnis Elon Musk. Jadi saya ingin mengakuisisi perusahaan terkait terlebih dahulu untuk berlatih, membiasakan diri dengan bisnis terkait satelit dan industri hulu dan hilir, termasuk manufaktur satelit dan peluncuran satelit, bagian dari bisnis ini." Howard dengan lemah berkata, "Industri satelit, terlambat sudah terlambat.
Industri semacam ini tidak lebih menguntungkan daripada minyak dan keuangan, dan tidak stabil seperti industri minyak dan keuangan. Steve melihat Howard sepertinya tidak terlalu berminat, jadi dia buru-buru berkata, "Ayah, saya berniat mengakuisisi perusahaan itu, diperkirakan paling banyak $5 miliar naik turun. Saya tahu industri semacam ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan energi, begitu juga finansial, tapi aku tetap ingin mencobanya. Tapi aku juga berharap ayah bisa menyetujuinya." Howard mendengar bahwa jumlahnya hanya $5 miliar, lalu berpikir sejenak, dan membuka mulutnya, "Karena kamu memiliki ide untuk mengeksplorasi lebih jauh, saya sebagai seorang ayah juga harus memberi kamu lebih banyak dukungan. Saya akan memberi Anda anggaran untuk meningkatkannya lagi, dalam $10 miliar. Anda dapat memutuskannya sendiri." Howard perlahan-lahan diyakinkan, terkadang dia bahkan berpikir, putranya terlalu pengertian, jadi dia juga sangat ingin menjadi sedikit lebih baik untuknya. Karena putranya ingin melakukan sesuatu yang dia minati, dia memberinya bantuan itu juga dianggap sebagai kompensasi kepadanya. Steve sedang menunggu pernyataan ini dari ayahnya. Hatinya juga sangat jernih, dalam keadaannya saat ini. Selama tuntutannya sendiri tidak keterlaluan, penggunaan dana tidak membuat ayahnya merasa sakit, ayahnya pasti akan memberi lampu hijau pada dirinya sendiri. Kata-kata Howard, Steve bermaksud untuk kembali ke perusahaan satelit penginderaan jauh untuk mengobrol dengan akuisisi, membicarakan rincian akuisisi, membiarkan staf menyelesaikan hal-hal tindak lanjut. Mereka akan menjadi yang pertama kali pergi ke China untuk laporan ke Ye Chen. Ayah dan anak berangkat dari istana, kembali ke hotel. Steve kembali ke kamarnya, mengatur orang kepercayaannya untuk segera menghubungi perusahaan satelit penginderaan jauh yang diinginkan Ye Chen. Pada saat seperti ini, yang terpenting adalah melakukan kontak dengan cepat dan mudah, melakukan negosiasi, dan menyelesaikannya sesegera mungkin. Kebetulan dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada Ye Chen kemampuannya dalam melakukan sesuatu. Perusahaan satelit penginderaan jarak jauh ini, operasinya selama bertahun-tahun tidak terlalu baik. Pendapatan utama mereka terletak pada kebutuhan peta satelit kepada perusahaan-perusahaan di dunia untuk memberikan otorisasi data, sama seperti perusahaan navigasi menjual otorisasi peta mereka sendiri, biaya untuk melakukan satu set peta, dan kemudian dijual kepada mereka yang memiliki perangkat lunak dalam berbagai kebutuhan fungsi peta perusahaan. Namun, karena mereka menyediakan citra satelit dengan presisi tinggi, perusahaan tersebut telah lama diajukan ke Badan Keamanan Nasional di ASNSA memiliki banyak persyaratan dan batasan terhadap citra satelit tersebut, dan persyaratan serta batasan ini akan sangat membatasi kemampuan mereka untuk menghasilkan citra satelit dengan presisi tinggi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6905. Misalnya, perusahaan manapun yang membeli data satelitnya hanya dapat membeli gambar terbaru dari beberapa bulan yang lalu, belum lagi fakta bahwa satelitnya mengambil gambar dunia tanpa henti setiap hari, namun Departemen Keamanan Dalam Negeri khawatir akan hal tersebut. Pemutahiran data terbaru mereka akan membocorkan rahasia dari militer serta departemen lain, dan mengharuskan ketepatan waktu mereka paling lambat 6 bulan. Terus terang, apa yang tersedia bagi mitra saat ini adalah citra satelit yang diambil 6 bulan lalu, dan citra satelit yang diambil hari ini tidak akan tersedia bagi mitra hingga 6 bulan dari sekarang. Hal ini mengakibatkan citra satelit tidak menarik bagi sebagian besar pengguna karena tidak cukup real-time. Jika database diperbarui cukup cepat, kegunaannya juga akan meningkat secara geometris, namun bagi pemerintah AS, jika database perusahaan tersebut diperbarui terlalu cepat, hal ini juga merupakan ancaman bagi mereka. Benar-benar tidak dapat ditoleransi jika Presiden Amerika Serikat melakukan perjalanan secara diam-diam, dan suatu hari nanti, netizen biasa akan dapat menangkap lintasan pergerakan Presiden melalui perubahan posisi Air Force One. Terlebih lagi, Amerika Serikat melakukan operasi militer di banyak negara. Ambil contoh Suriah, tepat setelah tentara Amerika mencuri minyak dari Suriah,
Foto satelit terlihat jelas keesokan harinya, yang juga tidak dapat diterima oleh tentara Amerika. Oleh karena itu, selain aturan tegas mengenai ketepatan waktu, Departemen Keamanan Nasional juga memiliki banyak persyaratan lain, misalnya ketepatan waktu pengambilan gambar satelit dalam koordinat tertentu harus lebih dari 2 tahun, sedangkan beberapa koordinat tidak memungkinkan satelitnya untuk mengambil gambar apapun. Bahkan koordinat tertentu harus diganti dengan materi gambar yang disediakan oleh Departemen Keamanan Nasional untuk menutupi mata mereka, dan mungkin tempat di mana silo bom nuklir sudah dibangun. Mungkin tempat ini sudah dibangun 10 silo bom nuklir, dan di peta satelit, masih terlihat seperti gurun tak berpenghuni tanpa apapun. Selain itu, database mereka juga langsung masuk ke Departemen Keamanan, yang selalu memverifikasi data mereka untuk mencegah kemungkinan bocornya rahasia. Begitu banyak batasan dan belenggu bagi perusahaan ini, seperti seutas tali yang penuh penyiksaan. Para pendiri dan pemegang sahamnya juga pernah berharap untuk menjual perusahaan tersebut untuk jalur baru tanpa kendala untuk didirikan kembali, namun Departemen Keamanan Nasional tidak memberikannya. Pada kesempatan ini, mereka menetapkan bahwa pemegang saham pengendali perusahaan ini harus merupakan penduduk asli yang lahir dan besar di perusahaan-perusahaan Amerika, dan pengendali sebenarnya dari perusahaan tersebut harus lebih dari 3 generasi orang Amerika. Teman-teman, ini segera membatasi beberapa dari pembeli potensial di daratan as, serta seluruh pembeli potensial di luar Amerika Serikat. Tidak hanya terdapat persyaratan bagi pemegang saham pengendali, namun bahkan sebelum perusahaan tersebut dicatatkan, semua pemegang saham juga harus merupakan perusahaan di negara-negara anggota NATO, dan setiap pemegang saham saat ini tidak diperbolehkan untuk menjual kembali saham perusahaan tersebut kepada perusahaan-perusahaan negara lain di luar negara anggota NATO. Ini berarti bahwa Yechen akan memperoleh 1% saham perusahaan ini jika dia melalui jalur normal, yang merupakan tugas bodoh. Tentu saja, begitu banyak pembatasan juga menyebabkan pendiri perusahaan ini ingin melepaskan tangannya dan menguangkannya, yang juga merupakan tugas yang bodoh, karena tidak ada seorang pun yang tertarik dengan perusahaannya sama sekali, lagi pula tidak ada seorang pun yang mau bersedia membeli perusahaan yang mempunyai kendala di mana-mana. Tepat ketika pendiri perusahaan berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan keuntungan dari pasar seumur hidupnya, dia tiba-tiba menerima pesan bahwa keluarga Rothschild yang terkenal sebenarnya tertarik pada perusahaannya yang kecil dan tidak penting. Bahkan keluarga Rothschild ingin melakukan akuisisi sepenuhnya apa yang dimiliki atas perusahaan mereka sendiri. Bersambung.